Selamat pagi teman-teman. Apa kabar nih? Pagi Kak, Selamat pagi Kak, alhamdulillah. sehat Kak. Oke. Udah semangat belum? Kasih reaction juga boleh dong. Kita hari ini tuh ada yang mau nebak gak? Kita hari ini belajar apa? Apa tuh Kak? Spill dong Kak. Oke. Setelah minggu kemarin kita belajar bareng Kak Asep yang keren abis. Sekarang aku bakalan nemenin kalian buat belajar bareng tentang CSS lanjutan. Oke, aku mulai ya. Oke, apakah udah terlihat? Sudah terlihat dengan jelas Kak. Oke. Nah, di sini pagi ini kita akan belajar CSS lanjutan, rahasia desain web yang menarik dan adaptif. Nah, di sini aku mau izin memperkenalkan diri kembali. Di sini ada aku, Elo Faiko. Kalian bisa panggil aku Elo. Aku dari angkatan 2023 dari Prodi Teknik Informatika. Ini juga kalian boleh kalau yang mau connect Instagram atau LinkedIn. Oke. Nah, ada yang bisa bantu aku kah buat rekap apa sih yang sebelumnya udah dipelajari terkait CSS? Boleh raise hand atau nanti aku tunjuk aja kan? Mohon maaf ya kalau rame. Aku kasih waktu 1 menit deh buat buka materi Kak Asep minggu lalu. Dan yang mau menyebutkan atau menjelaskan sedikit apa yang udah Kak Asep jelasin minggu lalu. Lewat 1 menit aku tunjuk nih. Oke, oke. Silakan Muhammad Arifin. Saya menjelaskan singkat aja ya Kak ya. Oke. Oke, menurut Kak Asep minggu kemarin itu HTML tuh kayak kerangkanya, sedangkan CSS-nya itu kulitnya. Jadi kalau diumpamakan seperti manusia ya HTML manusianya, CSS bajunya begitu Kak. Oke, cukup kah? Cukup Kak. Oke, thank you. Mungkin ada yang mau menambahkan nih? Oke, bener banget yang udah dijelasin sama Arifin tadi. HTML itu kan badannya atau kerangkanya. Nah, kemarin juga udah dijelasin terkait CSS dasar sama Kak Asep. Di sini aku mau melanjutkan materi dari Kak Asep.
yaitu CSS lanjutan. Nah, ini yang tadi disebutkan sama Arifin. Nah, di sini ada sintaks CSS yang perlu kita semua ketahui. Pastinya CSS itu terdiri atas 3 isi, yaitu selektor, yaitu di bagian sini biasanya. Lalu properti, biasanya properti itu untuk mengidentifikasi apa yang mau kita ubah, kayak color, background color, font size, dan semacamnya. Lalu value-nya itu adalah value dari properti sendiri. Biasanya mereka diawali kurung kurawal dan ditutup juga dengan kurung kurawal, yang dimana semua isi dari kurung kurawal ini disebut dengan declaration. Nah, ini juga udah dijelaskan di minggu lalu. 3 cara menambahkan CSS di sini, yaitu ada inline, yaitu langsung pada HTML, di baris HTML-nya. Ada internal atau di bagian head atau paling atas HTML-nya. Lalu juga ada eksternal atau kita membuat file CSS sendiri. Nah, karena di CSS lanjutan ini kita akan membahas terkait responsif atau kita fokus di CSS-nya. Jadi di sini aku akan minim teori, tapi bakalan langsung praktek. Oke. Di sini kita akan praktek untuk membuat portofolio web kita sendiri. Untuk menjadi seorang web developer atau developer lainnya, kita kan pastinya butuh suatu personal branding. Untuk memulai karir di dunia kerja, kita kan pasti butuh portofolio. Tapi apa sih yang membedakan kita dari teman-teman lain yang di luar dari ranah pemrograman, di luar ranah developer? Nah, yaitu ini, kita harus punya portofolio web atau sejenisnya lah gitu. Jadi ini penting banget ya. Jadi misal ada recruiter tertarik lalu mencari tahu siapa sih Elo itu gitu. Jadi kita bisa cek di di link web portofolionya. Oke. Aku langsung praktek aja ya. Oke. Nah, di sini aku udah punya kerangka untuk membuat portofolio webnya. Karena kan HTML udah dibahas minggu lalu, jadi kita anggap sudah memiliki kerangkanya ya. Di sini aku pakai di folder day2. Lalu di sini aku bikin file index.html-nya. Lalu di sini ada aset buat mengisi gambar-gambar yang nanti akan kita butuhkan di praktek ini. Perlu kita semua ketahui bahwa dari ketiga penulisan atau insert CSS yang inline, internal, dan eksternal tadi, bisa dibilang yang paling optimal adalah eksternal atau kita bikin file CSS di luar. Biasanya penamaannya itu style.css.
Segini codingannya kelihatan kah? Kelihatan Kak. Oke. Bisa dibesarkan sedikit Kak. Oke, segini ya. Oke. Oke. Nah, setelah kita punya file CSS kosong ini, pastinya kita butuh untuk mengkoneksikan style CSS. Aku typo. Sorry. Bentar. Rename dulu. Nah, kita butuh untuk mengkoneksikan dari HTML-nya, dari CSS-nya ke HTML-nya. Biasanya pakai link. Nanti kita enter aja bakalan otomatis. Nah, tinggal diisi nama filenya. Oke. Nah, di sini kan masih kerangka banget, masih jelek banget. Jadi untuk sini aku bakalan mulai dari body. Biasanya semua style CSS dimulai dengan setting margin 0 dan padding 0. Oke, biar tidak ada space di pinggirnya. Oke, selanjutnya di sini acuan dari pembuatan website kita adalah web portfolio aku sendiri. Nah, di sini kita akan bikin kurang lebih mirip kayak gini ya. Oke, pertama kali kita urut dari atas, kita akan bikin navigasinya. Kasih. Mungkin 30. Di sini aku coba background color red dulu, jadi biar kelihatan apa bedanya. Oke, aku salah, ini di kontainer. Nah, di sini kan kita udah pakai selektor yang udah Kak Asep jelasin minggu lalu. Di sini kita pakai ID header yang dimana kita panggil di CSS-nya pakai tagar. Oke, di sini jadi ini bagian header-nya saja. Nah, aku punya trik buat kalian yang pengen cobain niru codingan, tapi bingung nih dapat codingannya dari mana gitu kan. Di sini kalian bisa inspect. Di sini aku juga bakalan inspect biar bisa dibilang kurang lebih sama. Nah, di sini jika kalian klik ini kursor, nah di sini bakalan muncul ini blok navigasi, ini blok hero-nya gitu. Di sini kan kita akan setting navigasi dulu. Jadi kita akan ke sini. Oke, di sini ini header. Mungkin kurang besar. Nah, di sini terlihat HTML yang dibikin oleh
Nah, kita bisa tiru nih, coba ya. Di sini hignya 5 rem. Coba lihat di sini. Oke. Setidaknya di sini sudah fixed ya posisinya, jadi aman. Ini gambarnya terlalu besar, aku atur untuk keseluruhan dulu. Semua IMG aku atur di 100 pixel. Oke. Oke, di sini. Oke, di sini displaynya flex. Sebentar. Kena stop screen. Di sini kontainernya diatur di sini. Kita menggunakan flex di kontainer. Oke, di sini udah rata ke kanan, jadi udah satu baris. Nah, di sini kita atur untuk backgroundnya. Nah, di sini kita bisa cek. Di sini backgroundnya di sini. Nah, di sini kan ini formatnya RGB. Kita bisa pilih mau pilih hex atau HSL, terserah kalian ini pokoknya. Yang penting sama.
Oke, di sini udah sama. Udah ada anunya. Oke, selanjutnya kita hapus text decoration pastinya, biar nggak biru. Nav container, kita di sini pilih di bagian nav container, lalu ke A, lalu kita text decoration-nya kita saja. Oke, color-nya kita set putih dulu. Oke, sudah aman. Sini kita set di bagian nav-nya. Maaf. Sini kita pakai. Sorry guys, aku jadi ikut bingung. Untuk mempercepat waktu, sini aku pakai ini ya, yang udah aku testing tadi. Kita coba cek. Oke. Oh, just konten. Salah di kontainer. Nah, di sini kan udah, jadi kan tadi aku pakai justify content atau apa tadi? Nah, tadi kan pakai flex direction space between, ternyata mohon maaf aku salah. Di sini aku ternyata harusnya pakai justify content. Nah, justify content ini maksudnya pakai mereka itu memberikan jarak di tengah. Jadi mereka fokus di kanan kiri. Jadi ini sebenarnya terdiri dari dua blok, yaitu blok logo dan blok navigasi yang aku pisah, yang dimana aku niatnya emang navigasi di kanan dan logo di kiri. Ini bisa kalian adjust jadi logo kalian nanti. Nah, di sini kan aku atur nav containernya dengan padding 1,5 rem. Gimana cara kita tahunya? Nah, biasanya kita cek di sini. Nah, paling bawah scroll di sini ada padding berapa. Oh, ini bukan ini header. Kita cek di div. Nah, paddingnya 24. Tadi udah di set. Maksudnya 1,5 rem tadi itu untuk satuan rem itu biasanya 16 pixel. Itu ada aku bahas di next slide sebenarnya sih. Jadi 0,5 pixelnya itu 8. 0,5 remnya sama dengan 8 pixel. Nah, di sini kelihatan jadi ini isinya, ini kontennya. Ini paddingnya, dia bakalan ke bold sendiri di sini. Nah, karena di sini kita nggak pakai border, jadi nggak ada. Margin juga nggak ada. Nah, kita cek selanjutnya. Oke. Habis ini. Di sini colornya aku coba ubah white aja biar kelihatan.
Oke. Nah, ada juga cara kita komen di CSS. Nah, di sini untuk komen di semua bahasa pemrograman itu biasanya berbeda. Ada yang pakai 2 slash, ada yang pakai tanda seru. Kayak di HTML itu masih pakai kurung siku. Masih ribet lah ya intinya untuk menghafal. Nah, di sini di semua bahasa pemrograman biasanya kita menggunakan control slash. Itu akan otomatis membuat dia menjadi komen. Jadi aku misal blok di header, terus aku control slash. Nah, dia udah otomatis bakalan jadi komen. Mau satu baris, dia bakalan ke setting komen satu baris juga. Begitupun di bahasa-bahasa lainnya. Nah, di sini ada CSS font. Ini beberapa properti dan value yang biasanya digunakan di CSS, yang paling sering digunakan. Nah, di sini ada font family. Di sini biasanya font family-nya kita bisa ekspor dari Google Font atau bisa langsung pakai dari HTML-nya. Biasanya default dari HTML-nya itu biasanya pakai sans serif atau ada Arial kalau nggak salah. Tapi di sini aku biasanya pakai Poppins yang aku adjust dari Google Font. Nah, di sini kan fontnya masih jelek banget ya. Sedangkan di sini udah bisa dibilang rapi. Nah, di sini gimana sih caranya biar fontnya kita ubah biar cantik juga. Nah, di sini kita bisa kunjungi fonts.google.com. Nah, di sini kita bisa cari nih mau pakai bisa Roboto di sini, bisa pakai Kapakana dan banyak yang lainnya ya. Biasanya itu kita pakai Poppins. Nah, misal muncul bahasanya kan kayak gini, ini nggak masalah. Jadi language-nya diatur dulu. Kita cari yang Indonesia atau English sama aja. Nah, gimana cara kita ambil ininya? Jadi kita nggak perlu untuk download ya. Jadi kita bisa get font. Nah, di sini kita langsung ke get embed code. Ada beberapa opsi di sini bisa embed di head di bagian HTML, tinggal copy, lalu ke HTML-nya di bagian head, biasanya di bawah atau di atas style. Nah, jadi penulisannya tuh di bawah sini. Tapi dari aku pribadi itu sebenarnya kayak terlalu banyak. Jadi aku biasanya langsung pakai di import. Tapi sama aja kok kalau mau pakai di sini. Nah, aku biasanya pakai di import yang langsung aku taruh di CSS. Bisa dibuat style CSS kayak gini. Ini kan CSS internal yang biasanya juga diletakkan di bawah head seperti ini. Tapi lagi-lagi aku merasa ini terlalu banyak atau menumpuk. Jadi langsung aku copy satu baris, lalu taruh di paling atas file eksternal CSS-nya. Nah, biasanya di sini bakalan udah ke-detect karena belum. Di sini aku belum setting fontnya. Coba dulu cek. Oke, di sini masih belum ya. Nah, cara settingnya di sini kita pakai font family. Kita bisa pakai Poppins. Lalu ini namanya font kedua ini adalah fallback. Maksudnya jika si Poppins ini gagal terpanggil, jadi yang dieksekusi adalah sans serifnya. Nah, di sini udah lumayan ya, lumayan cantik pakai Poppins.
Oke. Nah, ini tadi yang udah kita pakai text decoration yang biasanya default A itu warna biru, underline dan warna biru dan underline. Kalau kita pakai text decoration none, itu bakalan underline-nya bakalan hilang. Jadi kayak teks biasa. Tapi kalau di hover bakalan tetap berubah kursornya gini. Soalnya itu default dari ref-nya sendiri, dari tag A-nya. Ada juga color, ada font size. Nah, ini kan oke, kita coba lanjut ke font size-nya dulu. Ini kan ada hero. Kita akan bikin di bagian hero kayak gini. Nah, ini bagian hero. Yang ke bold ini. Kita akan bikin di bagian situ. Sebelumnya kita bakalan setting height-nya kayak tadi. Kita pakai ID hero. Height-nya di sini aku pakai satuan viewport. Jadi dia bakalan adjust dengan device kita jika device kita. Jadi beda sih dengan 100%. Kalau 100% kan dia bakalan 100% di layarnya. Sedangkan kalau viewport itu dia bakalan di 90% layarnya aja. Ya, bisa dipahami lah. Jadi aku pakai 90 VH. Jadi 90% dari di sini. Oh, mungkin pakai ini ya, background dulu. Nah, jadi kalau height-nya aku komen dulu. Nah, jadi sebenarnya dia default-nya cuma segini. Karena aku pakai height 90 VH, jadi dia hampir memenuhi layar. Tapi ketika di-scroll dia aman. Oke, background color di sini aku bakalan pakai sama kayak gini. Kita nyontek aja diri ini. Kita scroll sampai nemu background color. Oke. Oh, ini di sini background. Staffku ini benar. Oke lah. Nah, di sini udah lumayan mirip ya. Ini kan masih tertutup oleh navigasi. Di sini kita bakalan pakai padding top aja yang bakalan ngatur space dari hero-nya ke padding ke atas, menjorok ke dalam ya. Tapi dia bakalan ke ini sih. Oke. Sorry guys. Kita pakai padding di dalam hero aja. Nah, yaitu ada hero text sama hero image. Nah, di sini udah ke bawah, tapi yang hero image-nya enggak.
Nah, aku mau biar semua fontnya ini jadi putih tanpa aku setting satu-satu di H1, di H2. Itu bisa-bisa aja. Jadi kita langsung ke hero. Di bagian hero ini yang membungkus sectionnya semua. Ini kita pakai color. Oke, di sini udah putih ya. Oke. Nah, di sini kenapa kok aku pakai 2 value? Biasanya untuk padding yang simpelnya, dia bakalan seperti arah jarum jam. Jadi, value pertama arah jarum jam 12 atau atas, dia bakalan ngatur padding atas atau padding top. Value kedua itu untuk ke kanan, arah jam angka 3, dia untuk mengatur di padding kanan. Kalau kita isi 4, dia bakalan terus untuk mengatur padding bottom dan padding kiri. Padding bawah dan padding kiri. Kalau cuma diisi 2 gini berarti 0 ini kita pakai untuk mengatur padding atas dan bawah, lalu value kedua kita atur untuk mengatur padding kanan dan kiri. Oke, tadi sampai. Oke. Mungkin sebelum terlalu jauh, kalian ada yang mau ditanyakan dulu kah? Atau penjelasanku kecepatan? Nanti aku pelanin. Oke, aku anggap tidak ada ya. Oke, selanjutnya di sini kan kita pakai, kita coba cek next slide dulu. Nah, di sini ada yang namanya Z-index. Z-index adalah properti CSS yang digunakan untuk mengatur urutan tumpukan elemen atau stacking order pada sumbu Z atau Z-axis, yaitu sumbu yang mengarah ke depan atau ke belakang layar. Jadi kan kalau ke atas layar itu biasanya sumbu Y, bisa dibilang sumbu Y. Kalau ke kanan dan ke kiri itu adalah sumbu X. Nah, sumbu Z ini yang mengatur ke depan atau ke belakang layar, atau bisa dibilang bisa jadi kayak tumpukan gitu ya. Nah, jadi misal ini di scroll sebelum diatur height tadi. Nah, di sini kan gambar fotoku ini tertutup oleh navigasi. Nah, itu yang dimaksud dengan Z-index. Misal nih, aku atur Z-index gambar fotoku ini di... Oke, aku coba spesifikin di gambarku yang di hero. Z-index misal aku pakai 99, jadi kayak aku pengen dia di paling atas dari semuanya. Nah, kalau di scroll, dia bakalan position. Terus setting position dulu. Nah, di sini kan bisa kita harus mengatur positionnya dulu. Z-index hanya bisa bekerja pada beberapa position berikut. Di 5 position ini, Z-index hanya tidak bekerja di static. Kalau di absolute, relatif, fixed, dan sticky, dia bisa. Aku coba position di absolute ya. Oke.
rada mesong. Aku pakai relatif ya, coba. Oke. Nah, dia kan menimpa si navigasi tadi. Karena z-indeksnya aku pakai 99. Nah, misal aku pengen si gambar ini di atas tapi tetap nggak mau menumpuki si navigasi. Bisa aja sih navigasinya headernya kita pakai, oh ini di z-index. Kita bisa pakai z-indeksnya 9999 gitu. Jadi dia di paling atas dari semuanya. Tapi sebenarnya 99 itu udah cukup sih. Oke. Terus sedikit overview tentang z-index. Oke, lanjut. Nah, di sini kan ini kan lumayan besar. Kita cek ini berapa ya? Konsesnya 3,75. Kita lanjut live coding saja. Dia juga ngatur line height. Oke, lumayan besar. Nah, di sini kan dia pakai typing otomatis. Ini bakalan terkait sama JavaScript sih. Nah, di sini kan berhubung karena kita cuman CSS, di sini kita memanfaatkan tag HTML yang bernama span. Nah, span ini adalah jadi misal kayak ini full H1. Hi, I am Elo. Nah, aku cuman pengen setting Elo-nya aja. Jadi nama Elo ini dibungkus oleh tag span. Biasanya ditambahin kelas juga. Nah, jadi di sini bisa selektornya kita panggil namanya namaku. Di sini aku pengen warnanya pink. Bisa nggak ya langsung? Oke, bisa. Jadi bisa pink gitu. Kita coba cek warna ini aja biar kontras. Oke. Nah, di sini kan ini adalah 2 tombol kayak gini. Nah, seperti biasa dia masih biru dan text decoration-nya masih underline. Kita harus ubah juga. Oke. Aku tambahin padding juga biar nggak terlalu dekat. Oke. Nah, di sini kan juga diberikan ID spesifik agar kita bisa membedakan warna tombol yang kiri dan kanan. Kita panggil ID learner. Kita pakai ping yang di atas. Oke. Kita pakai warna
Sebentar. Nah, di sini sudah berbeda warnanya. Tapi di sini kan masih lancip banget, jadi sini aku tambahin border radius. Mungkin sekitar 15 pixel. 10 aja. Oke. Oke, terlalu mepet ke atas, jadi aku bakalan kasih margin top. Coba di deskripsi kali. Oke, tapi paddingnya nih kebesaran ya. Oke. Nah, di sini aku mau besarin gambarku deh, biar gak sekecil itu, 50. Berapa ya? 400 mungkin. Ya udah cukup. Nah, lumayan mirip lah. Nah, di sini di belakang gambar, di belakang fotoku ini ada kayak cahaya putih agak kepingan ya. Nah, biasanya ini digunakan di box-box atau kayak semacam ini. Ini kan kotak, kan kotak-kotak gini. Biasanya itu pakai box shadow. Nah, tapi ini bukan pakai box shadow, karena kalau pakai box shadow, ya kita coba ya. IMG Hero, kita pakai box shadow. Tepat. Coba pakai white. Bisa nggak ya? Nah, di sini. Jadi kalau dia pakai box shadow, jadi istilahnya seperti box. Jadi dia bakalan kelihatannya box gini. Jadi bisa dibilang kurang enak dilihat. Nah, di CSS lanjutan itu ada yang namanya filter. Itu berguna untuk digunakan pada image yang berformat PNG. Nah, di sini foto aku sebenarnya udah berformat PNG dan latar belakang transparan. Ada yang namanya filter drop shadow. Filter itu ada banyak. Salah satunya drop shadow. Ada transisi, ada animation, itu bakalan banyak banget kalau aku bahas di sini semua. Oke. Box shadow-nya aku komen. Nah, di sini sebenarnya sudah ada, tapi kayak sedikit sih. Nah, kelihatan kan sebenarnya. Jadi dia sudah ada cahaya-cahaya ilahi, drop shadow-nya ya. Oke. Nah, kita coba hidupin navigasinya ya. Ini kan masih ini karena aku setting.
Nah, biasanya kalau kita bikin project itu ada menggunakan aref. Ini kan masih bingung untuk untuk dimasukkan apa. Biasanya itu langsung ke bisa langsung ke Instagram dan lain-lain. Tapi biasanya kita untuk untuk project bohongan aja kayak gini kita pakai Tagger. Jadi dia aktif, dia punya isi arefnya tapi nggak kemana-mana. Nah, cara aktifinnya, jadi kan setiap section yang aku bikin di sini ada get to know me, ada education, itu aku bungkus dan aku kasih ID selector semua. Nah, jadi ada section, lalu ada div skill section, ada kelasnya juga. Nah, misalnya di sini ya, sectionnya ID intro. Nah, kita tinggal langsung panggil ID-nya aja. Jadi kan kita ID itu pakai selektornya pakai Tagger. Nah, di sini kita pakai aja langsung di intro. Nah, jadi ketika ini diklik, dia langsung ngarah ke intro, ke bawah. Misalnya pakai halaman lain gimana, Kak? Nah, di sini bisa. Misal ya, aku bikin di folder yang sama, HTML, about.html. Ini kita ubah. Nah, di sini langsung refnya kita panggil filenya aja, about.html. Nah, seharusnya dia bakalan ngedirect ke about tadi. Nah, kayak gini. Kalau mau bikin banyak page ya. Tapi kalau untuk portofolio sebenarnya satu page aja cukup. Jadi navigasinya ke bawah. Oke, kita bisa lanjut. Nah, mungkin ini ada beberapa extension yang mungkin bakalan bermanfaat banget buat teman-teman. Di sini ada CSS Peak, karyanya Pranay Prakash. Nah, kayak gini, misalkan aku punya kelas navigasi. Cara aku manggil jadi biar otomatis, aku klik kelas sendiri kan cara panggilnya kita titik. Nah, kita tulis N, dia bakalan muncul. Namaku, nav container, nav link. Jadi udah gak ada yang namanya typo di pemanggilan selector. Kalau kita pakai CSS Peak. Ada juga live server. Jadi kayak yang aku kerjain dari tadi, itu kan cukup save di HTML-nya, dia bakalan langsung ke update di sini. Tuh. Ada juga prettier, jadi misal aku punya prettier ini bisa berfungsi buat HTML, bisa juga di CSS. Learner-nya aku hapus di sini, jadi dia kan space-nya bisa dibilang berantakan. Nah, di sini aku pakai shortcut Shift Alt F. Coba. Nah, dia udah bakal otomatis kebener semua. Merapikan seluruh dokumen yang aku pakai. Nah, di sini aku juga pakai VS Code Patch. Jadi kayak misal kita gabut ya, kita capek, kita punya peliharaan di sini. Kasih main bola bisa. Itu overview aja sih. Oke, selanjutnya ada responsive web design. Nah, setelah kita bikin ini, kita coba inspect.
lalu kita klik yang komputer ini, dia kalau dalam tampilan tablet kayak gini, dia bakalan rusak kayak gini. Apalagi dalam bentuk HP, wah dia rusak banget. Nah, jadi perlulah yang namanya ada media query. Oke, untuk mempersingkat waktu aku pakai di dokumenku ini aja ya. Kayaknya ini udah memakan banyak waktu. Sorry. Nah, di sini aku bakalan jelasin. Apa sih media query itu? Media query sendiri untuk definisi singkatnya adalah fitur CSS yang memungkinkan desain web menyesuaikan tampilan berdasarkan ukuran layar atau perangkat pengguna, menyesuaikan layout untuk mobile, tablet, dan desktop, serta membuat website terlihat lebih responsif. Jadi gak ada yang namanya ceritanya itu jelek di tampilan tablet, jelek di tampilan mobile, jadi kita harus setting di semuanya. Biasanya ini contoh sintaks dasarnya ya. Dia selalu pakai media di awal, lalu diikuti dengan max width. Ada juga kadang beberapa orang memakai min width ya. Ini maksimal kelebaran kelebaran desktopnya. Jika maksimal lebarnya 768 pixel, dia akan mengatur bodinya untuk mengubah warna background color-nya. Sebenarnya sama sih kayak di CSS tadi, CSS awal tadi, cuman bedanya untuk media query, dia dibungkus dengan media ini, media query. Nah, 480.768 itu namanya breakpoints. Biasanya orang-orang pakai 480 untuk mobile kecil, 768 buat tablet atau tablet kecil atau mobile yang bisa dibilang lebar, lumayan lebar gitu. Ada juga yang max width buat tablet. Ini min width-nya untuk desktop gitu. Ya, biasanya pada umumnya pakai kayak gini. Oke. Nah, itulah mengapa aku pakai di sini pakai max width 1024 pixel. Di sini aku ngatur untuk tampilan tabletnya. Cara cek berapa pixelnya di mana? Nah, di sini. Sebenarnya kan untuk website sendiri kayak gini, dia ini pixel lebar, ini tinggi. Jadi lebar kali tinggi. Kalau kita kecilin sampai 1024, dia bakalan merubah posisi. 87, 56, 34. Nah, kayak gini. Ada yang berubah karena sudah aku setting sih. Misal 25, 23 berubah. Dia 25 berubah lagi karena dia settingannya di atas 1024 itu settingan untuk laptop, sedangkan di bawah 1024-nya itu buat tablet. Lihat, ini kan sebenarnya besar kan, lumayan besar. Jadi kalau di tampilan tablet dia sedikit mengecil. Gitu. Oke. Nah, apalagi kalau di tampilan mobile 768-nya, 768 pixelnya. Tablet kecil atau mobile lebar. Aku bakalan ngubah semuanya, bakal ngubah positionnya di sini. Nah, di sini. Sebenarnya kan flag direction yang aku pakai dari atas itu row. Jadi kayak otomatis lurus ke kanan menjadi satu baris. Nah, ketika dia masuk di area maksimal kelebaran 768 pixel, dia bakalan mengganti jadi kolom. Gitu. Paling singkatnya sih, untuk testing kayak gini,
kalian bisa pakai background color. Jadi misal untuk laptop warna putih, untuk tablet warna merah, nanti masuk ke mobile kecil dia bakal warna hijau. Itu akan kerasa banget perbedaannya. Untuk properti navigasi, properti CSS lainnya, mungkin kalian bisa bisa explore sendiri ya. Oke sih, gitu aja. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya CSS framework. Karena dari tadi bisa dibilang aku lumayan kesusahan buat ngatur CSS manualnya. Itu karena aku sudah terbiasa, bisa dibilang udah terbiasa pakai framework. Framework ini yang bikin kita simple, menghemat waktu, dan mempercepat kerjaan kita sih. Apa aja sih framework itu? Nah, di sini ada Tailwind, ada Bootstrap, dan ada Bulma. Ini tiga framework yang sering dipakai di perusahaannya. Di sini aku overview di tiga-tiganya dulu. Tailwind CSS adalah framework CSS berbasis utility class untuk membangun desain cepat, konsisten, dan responsif langsung di HTML. Di sini dokumentasinya, jadi semua orang bisa belajar langsung di sini. Kalau kalian udah belajar framework dan lain-lain, kita biasanya pakai Vite atau ya, ada Plus CSS, ada Tailwind CLI. Nah, ini ada yang framework yang biasanya digabungin pakai Laravel, pakai Angular, dan banyak lagi ya. Tapi gak usah jauh-jauh dulu, kita sekarang pakai CDN dulu ya. Nah, CDN itu apa sih? CDN itu link yang bakalan ngekonekin kita ke Tailwind-nya. Di tempat peletakannya sama kayak di head, di script, di bagian head dia bakalan naruh script di atas, lalu didefinisikan dengan kelas. Kelas di sini tidak lagi menjadi selektor, tapi menjadi definisi dari properti CSS-nya. Jadi, misal font bold. Nah, maksudnya font bold sendiri ini dia bakalan ngesetting font weight-nya jadi bold dan text decoration-nya jadi underline. Yang tadinya kita bikin banyak baris kayak gini, kalau kita pakai Tailwind, nantinya bakalan hanya jadi satu baris dan beberapa kata kayak gini aja. Dan bisa dibilang lebih mudah diingat kalau sering pakai. Ada juga di sini style. Nah, sama kayak penggunaan font Google Font tadi, kita bisa di HTML dan bisa di CSS-nya. Gini. Nah, cuman kalau dari aku itu merekomendasikan pakai yang langsung dari HTML-nya. Jadi kayak dia tuh memanggil script CDN-nya. CDN dari Tailwind-nya. Kita nanti di akhir bakalan coba ya. Ini contoh kayak tadi sih. Oke. Selanjutnya ada Bootstrap. Nah, Bootstrap ini bisa dibilang sangat friendly untuk pemula, jadi soalnya lebih mudah dipahami katanya. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai get. Di sini kita bisa kunjungi get Bootstrap. Hampir mirip dengan Tailwind, tapi di sini itu bedanya mereka berbasis komponen, sedangkan Tailwind itu berbasis class, utility class. Nah, di sini kalian bisa baca dokumentasi di sini. Caranya juga sama, menambahkan CDN. Di sini kita bisa ambil linknya. Nanti kita copy dan paste di dokumen.
Untuk settingannya juga sama, dia pakai kelas di sini di aku coba cari di layout. Nah, di sini ada. Nah, yang tadi di Tailwind itu biasanya kan memakai warna spesifik, kayak misal langsung colornya apa. Di sini dia pakai istilah, jadi alat primary, atau biasanya biru, atau secondary, atau kuning keorenan gitu. Ada success yang biasanya hijau, danger merah, dan lain-lain. Jadi kita langsung next ke Bulma. Bulma ini mungkin juga banyak digunakan di perusahaan, tapi dari aku dan teman-teman sekitar aku gak ada yang pakai sih. Jadi mungkin kalau kalian tertarik bisa mencari tahu sendiri, bisa explore sendiri. Karena katanya Bulma ini adalah framework berbasis Flexbox yang sangat gampang untuk di-adjust. Sini aku cuma mau overview sih kalau ada 3 framework yang populer gitu. Oke. Nah, kita akan coba pakai Tailwind ya di codingan kita. Kita close dulu. Kita coba practice di Tailwind. Masukin CDN-nya. Oke. Nah, biasanya setelah di save dia akan berubah. Oke. Nah, yang tadinya bold ada dan lain-lain, ketika dia tersentuh oleh Tailwind dia bakalan membersihkan format-formatnya. Jadi bisa di setting di codingannya. Nah, misalnya nih, di sini aku pakai Tailwind, jadi kan bisa cek ini. Oke. Nah, di sini kelasnya title font SM text 3 kali L, 3XL. Oke. Nah, di sini aku coba di front end. Teks 3XL, maksudnya 3XL tuh besar tapi 3 kali dari ukuran besar biasanya. Nah, dia sudah lumayan besar ya dari yang sebelumnya. Terus misal hero aku mau ubah jadi backgroundnya red, kita bisa langsung pakai BG red. Tapi biasanya pakai angka sih. Nggak bisa. Dia berubah. Nah. Ya, kurang lebih kayak gitu. Dia tuh masuk di masuk di kelas, tapi bukan sebagai selektor, tapi sebagai identifikasi dari value property tadi. Jadi ini misal ya, aku coba besarin imageku. Yang hero, di sini aku langsung tambahin kelas aja di tengah. Width-nya, untuk mendefinisikan width, kita cukup pakai W dan mendefinisikannya di mungkin berapa ya? 90. Oke, nggak bisa.
Oke, ya harusnya bisa sih. Nah, coba cek di sini. Oke. Ini kita bakalan coba di ini sih. Teks. Nah, tadi kan dia cuman di set di teks 3XL, font 3XL untuk memperbesar aja. Aku coba pakai font bold di sini. Jadi cuman dipisah dengan spasi, dia bakalan kedetek. Nah, dia udah bakalan ngebold sendiri. Selebihnya mungkin next ya, aku bakalan jelasin kalau ada waktu. Gimana nih? Aku juga ikut stres nih. Nah, gimana guys? Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dikeluhkan. Sorry banget. Kayaknya aku grogi ini deh. Gitu deh. Kayaknya aku grogi gara-gara live coding depan kalian deh. Gimana, ada yang mau ditanyain dulu kah? Soalnya next kita bakalan ada kuis. Atau lanjut kuis aja kah? Aku tunggu 2 menit deh. Aku tunggu 1 menit deh. Typing effect yang I'm student. Oke, thank you. Owen. Itu sebenarnya masuk di JavaScript. Aku coba buka ini ya. Aku coba buka codingan asli dari portofolioku. Nah, ini ya. Ini punya aku. Kok kita coba Nah, sebentar. Jadi ini udah sebenarnya portofolio aku ini udah full Tailwind sih, jadi udah lumayan susah. Nah, di sini aku pakai Hi, I am gitu doang. Nah, sedangkan di kelasnya itu di span itu nggak aku isi apapun. Nah, yang dimana isinya itu dikendalikan langsung oleh JavaScript. Nah, nanti JavaScript di pertemuan depan sih, tapi mungkin dikit overview boleh. Enggak aku di Node.js. Nah, di sini aku pakai ya kurang lebih kayak gini lah. Dia apa aja sih yang aku bakalan ketik? Aku bakalan ngetik Ella, aku bakalan ngetik student, programmer gitu. Type speed-nya diatur, backspeed-nya diatur, looping-nya jangan lupa looping through. Karena kalau nggak looping through itu bakalan berhenti di 3 kali ketik. Itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi untuk lebih jelasnya,
ini soalnya di pertemuan depan terkait JavaScript. Oke, thank you Hafid, silahkan. Oke Kak, permisi izin tanya. Tadi kan di CSS yang manual itu kita bisa menggunakan media query untuk misalkan kalau tampilan di laptop dan tampilan di HP itu biar beda gitu Kak ukurannya misalkan. Nah itu kalau misalkan pakai framework CSS itu bagaimana ya Kak? Oke, boleh. Coba ya. Tapi aku nggak ini sih, mending aku langsung ke CSS-ku portofolioku. Nah, di Tailwind itu sudah menjelaskan juga, ada penjelasan maksudnya, namanya itu responsive design. Nah, dia pakai SM untuk 600 pixel. Jadi kan kalau kita tadi mendefinisikan mau berapa pixel, sekian pixel gitu. Nah, sedangkan di Tailwind sendiri dia udah langsung ke detect. Jadi kita cuma pakai kata SM aja, oh berarti dia mau mendefinisikan untuk minimal height-nya, untuk minimal height-nya 40 rem atau 640 pixel. Kalau MD atau medium dia bakalan ini. Jadi dia Tailwind ini lebih bisa dibilang singkatan sih. Sini aku pakai. Nah kayak gini. SM-nya aku pakai ML Auto. ML Auto ini margin left auto. MT-nya ini margin top auto. Jadi dia didefinisikan SM-nya berapa gitu. Yang nggak didefinisikan ini berarti udah default untuk desktop gitu sih. Apakah menjawab Hafiz? Sudah menjawab Kak, terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Setelah kita stress live coding, gimana kalau kita langsung ke quiz nih? Nanti aku bakalan sambil share screen siapa yang performa paling tinggi dan paling cepat mengisi. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dulu, jadi biar bisa luasa kuisnya. Recordnya bakalan dikirim kok kayak biasa, aman. Aku buka kuis ya. Ready kah ini? Reaction-nya dong. Oke, aku buka. Untuk linknya aku bakalan share di kolom chat ya. Ayo guys, mulai guys. Aku bakalan nunggu sih, bakalan nunggu beberapa orang dulu. Nanti aku bakalan mulai. Silakan kunjungi linknya dulu. Oh iya, untuk namanya diisi nama lengkap ya. Jangan nama bodongan.
Oke, aku mulai ya. Oke, kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita mulai. Semangat. Oke, Bima Yuda memimpin. Oke, Imade Nandana menyusul. Asik. Ayo yang lainnya saling teman. Imade Nandana masih memimpin. Komen Hermanto mau menyusul. Ayo. Oke. Jadi komentator. Ya, itu yang lain. Ini Raihan lagi. Oke. Udah. Oke. Wih, Kenji Rafif langsung menyalip jadi wali atas. Semangat guys, yang belum. Ayo. Selamat naik. Yang paling atas masih Kenji Rafif ya. Ayo susul dong, susul dong.
Masih ada yang membedakan manusia. Oke, ini aku anggap selesai ya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Asik. SS dulu, SS dulu. Udah. Mana sih? Adakah sepatah dua patah kata dari pemenang ini? Apa ada yang mau ditanyakan? Mana nih, Kak? Siapa tadi namanya? Kenzi. Ya, Kenzi Rafif dong. On cam dong. Lagi di jalan, wih. Oke deh. Untuk ngasih soalnya keras susah. Oke, selanjutnya aku buat susah deh. Untuk terakhir kalinya aku tanya, apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada, kita bisa langsung sesi dokumentasi. Aku tunggu 10, 4, 6. Udah 46. Oke deh. Mungkin teman-teman lain boleh on cam nih. Ayo kita foto bareng dulu. Ayo, sang pemenang ini tadi 3 loh pemenangnya. Oke. Oke. Lagi dong, on cam dong. Oke, dokumentasi dulu ya. Tapi jangan keluar dulu karena abis ini bakalan ada presensi seperti biasa. Oke, kita dokumentasi dulu. 1, 2, 3. Oke. Lagi ganti pose. 1, 2, 3. Oke. Terakhir. Ada gaya apa kek? Bebas deh. 1, 2, 3. Thank you yang udah on cam.
Oke teman-teman, ini udah bisa dibilang udah 5 menit. Terima kasih udah hadir dengerin aku di sini buat ngisi materi walaupun ikut puyeng juga ya. Thank you. Jangan lupa minggu depan join meet lagi karena minggu depan bakalan lebih stres, enggak lebih seru pastinya ya. Minggu depan bakalan mungkin bisa ditanyain ke pemateri selanjutnya terkait tadi typing effect tadi tuh ya. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Masih Kak.